sama kita di Bincang bersama Baru. Gimana nih selama di rumah aja? Handphonenya yang dibuka apa aja? Kalau gue itu yang gue buka pasti e-commerce. Adalah sehari itu gue pasti sisain waktu setengah jam sampai 1 jam cuma buat buka e-commerce. Segala apa juga gue beli. Kalau kalian gimana ibu-ibu? Apakah e-commerce juga? Rich banget segala sesuatu ya, Bo. Iya, secara nih ada orang posting mie ayam. Gue pengen mie ayam, nggak bisa beli, ya gue belilah mie-nya gue kepeng. Dada ayam lah gue kepeng, di e-commerce kan semua jual tuh ya. Bumbunya lah gue kepeng, gitu. Orang bikin pastel, gue juga beli tepung lah gue keteng, beli apalah gue keteng, yang pasti jadi tuh mie ayam ataupun jadi tuh pastel. Iya. Kalau kalian gimana? Belanja apa aja ibu-ibu? Coba dong cerita-cerita, udah berapa juta uang kalian itu layang-layang ke toko-toko sebelah sana sebelah sini gitu. Gila lu ya, gue boro-boro gue belanja, THR gue belum turun, lebaran udah lewat, coy. Halo teman-teman yang wishlist di e-commerce-nya masih ada, sama Mas ada, gak kebeli-beli di keranjang aja terus. Kok bisa? Serius, Kok bisa? Gimana? Iya, THR. Serius, Nomi belum dapat. Iya, gak ada, belum turun. Tapi tunggu dulu, ini THR kan? THR itu memang nggak semua dapat. Itu ada kriteria tertentu. Tergantung masa kerjanya. Nomi udah berapa lama kerja di kantor yang sekarang? Jangan-jangan masih seminggu lagi? Yuk kagak lah. 2 hari. Jadi udah berapa lama? Jalan 2 tahun lah tuh. Oh, lama ya, Bo ya. Bentar. Makanya. Udah harus dapat dong dia. Udah loyal banget gue THR. Tapi itu kan THR tunjangan hari raya. Jadi sebenarnya itu seharusnya dibagikan sesuai dengan hari rayanya. Nomi ngerayain hari raya apa? Natal. Nomi agamanya apa sih? Kristen gue. Nah. Kagak dapet dong ya? Mulai. Natal itu kan Desember ya, Beb ya? Iya. Nah, jadi seharusnya nanti Nomi itu dapatnya di Desember. Namanya juga tunjangan hari raya, sabar aja kali. Peraturan kita itu mengatur ketentuan minimal 7 hari sebelum hari raya itu harus sudah dibayarkan. Bahkan ada sanksi kepada perusahaan apabila mereka tidak membayarkan THR. Tuh lo bilang 7 Gitu hari. Ini swasta masih harap-harap cemas. Ya temen gue most likely kerjanya di swasta sih. Kayak Lion Group gitu. Tapi pilotnya aja belum dibayar. Dan THR di perusahaan gue dua-duanya dapat loh anyway. Maksudnya kayak yang Muslim dapat, yang Buddha dapat, yang Kristen dapat, yang Hindu dapat, tetap dapat gitu loh di bulan ini, di bulan-bulan THR, bulan-bulan hari raya ini. Sifatnya itu wajib. Jadi bukan himbauan ataupun apalah. Cinta kita apalah, rindu kita juga apalah. Ya, tapi sifatnya itu wajib. Kalau tidak dibayar, tidak denda. Mas gue juga awalnya berpikir kayak gitu kan, wajib. Terus kayak temen gue curhat, kayak bisa jadi ternyata nih orang emang BU aja gitu, emang belum turun gitu kan. E-commerce-nya masih ada. Terus tapi kenyataannya setelah gue lihat-lihat lagi berita tadi, selain berita 3 tadi, terus coy. Itu apaan coy? Badai? Bingung gue, kayak suara bom. Gitu, karena ini melonjak coba. Kayak dia bikin ada pengaduan banyak yang belum kena. Di berita yang Nomi share tadi apa? Tahun ini paling parah ya tadi tulisannya ya? 70%. Nah itu mungkin karena ya tau lah kondisi sekarang kan COVID-19 banyak perusahaan yang ditutup. Jadi mungkin berdampak kondisi finansial perusahaan. Sebenarnya ya, kondisi COVID soalnya gini Pung, karena maksudnya apalagi maksud gue kayak di swasta itu keras loh, lingkungannya dalam arti kerjanya. Lingkungannya keras tuh gimana? Keras gitu, kayak lu bisa libur. Kerjanya kan. Maksud gue lu bisa libur nih, kita misalkan ya kayak di perusahaan kita pada libur, desa masuk gitu, diganti kan liburnya gitu.
maksudnya ya benar-benar dikuras lah tenaganya gitu kan. Tapi masa pas gue yang lo bilang emang haknya dia belum turun gitu. Nah, jadi kan sebenarnya peraturannya itu di Permenaker itu memang ketentuannya 7 hari sebelum hari raya itu wajib dibayarkan. Nah, tapi dalam kondisi COVID-19 ini sudah ada surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan BQ, surat edaran. Isinya apa tuh? Nah, jadi isinya itu memperbolehkan apabila perusahaan ini keuangannya tidak kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik, pembayaran THR itu bisa ditunda atau bisa dicicil. Cicil. Bu, daripada langsung dibayar full dah gitu perusahaan tutup, nah gimana? Ya mendingan dicicil kan, tapi lu tetap bisa dapat gaji bulanan, lu tetap bisa kerja. Yang pasti harus dibayar di tahun 2020. Jadi bisa ya installment lah, cicilan pertama misalnya 10%. Udah kayak beli handphone ya, Baby. Tapi gini, itu kan sebenarnya force majeure-nya itu ultimum remediumnya lah yang harus cicilan itu. Nah, sebelumnya itu mohon maaf, ultimum remedium tuh apose kondang upaya terakhir yang bisa ditempuh gitu. Kami tadi lo bilang tuh surat edaran tuh. Tapi maksud gue terus kayak Menaker cuma ngeluarin surat edaran gitu ya, kayak ya lu tau lah surat edaran kekuatan hukumnya lemah banget nggak sih? Terus gue itu kan paling kayak himbauan doang gitu. Kenapa sih dia nggak ngeluarin PP apa permen kayak gitu minimal pun? Terakhir aja dia yang lu sebutin tadi apa? Permen 6 2016. Apaan coba? Kayak yang lain aja kementerian tuh udah ada pada lo ngeluarin kayak ke Permenakes gitu kan 2020 penanganan COVID. Ya ini ngomong lah THR pada saat COVID gitu di permen gitu loh. Ya, kalau hanya untuk kondisi COVID doang di permen, ya ampun itu berapa lama kok prosesnya ya? Tahu lah proses itu kan birokrasi banget lah ya, politis. Lagi pula ini juga sifatnya itu kayak memberikan opsi ke pengusaha, tapi opsinya itu harus diomongin sama karyawan, nggak bisa diambil, nggak bisa langsung dieksekusi sepihak gitu. Kalau di surat edarannya itu tidak ke state akan dikenakan denda. Hanya di surat edaran ini ditentukan deadline pembayarannya itu adalah dibayarkan pada tahun 2020. Seperti itu. Jadi apabila lewat dari tahun 2020, kita kembali ke Permenaker, kembali ke Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kena denda. Itu. Karena ini sifatnya wajib. THR itu wajib. Iya. Dengan adanya penundaan dan cicilan itu kan udah dikasih kelonggaran ya. Ya jangan terlalu longgar lah. Tapi yang seharusnya ya ini ketentuan di Permenaker sih. Iya kan, setuju kan? Iya, seharusnya. Kayak ya udah lu Jumawa ya kalian ya, Jumawa ya. Katanya masuk PNS susah, udah di dalam lama. Waduh. Kan tetap kerjaan mereka juga banyak, Noma. Iya, percaya gue. Nah, kalau pegawai tetap apabila dia resign A few moments later. 30 hari sebelum lebaran, kurang dari 30 hari nih. Misalnya dia resignnya seminggu sebelum lebaran. Nah, itu dia tetap dapat THR. Tapi ketika dia itu adalah PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu ya, yang kontrak-kontrak, itu dia nggak dapat. Even dia resign Hamin 2 hari, itu dia nggak dapat. Oh wow. Ini orang-orang harus tahu dong berarti dari basic bedanya pegawai kontrak sama pegawai tetap. Kemudian jangan sampai dia minta tapi ternyata dia nggak berhak. Iya, jadi itu harus dilihat dulu hubungan kita tuh apa. Ya harus jelas dulu nih hubungannya apa. Iya. Tetap Yang pasti serius cuma... lah hubungan aku sama kamu. Iya. Debat kan, nggak perdebatin sih, cuma kayak bahas lebih dalam gitu ya. Tetapkah, karyawan kontrakkah,
atau internship ternyata gitu kan, atau cuma part time, kita harus tahu dulu statusnya apa. Kalian mungkin bisa tahu itu saat kalian pertama kali dapat offering letter, terus perjanjian kerja gitu kan. Kayak di episode 1 kita bahas teken kontrak BebQ gitu. Ternyata status lo berhak adalah seseorang yang berhak untuk mendapatkan THR. Lo juga harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan HRD lo. Jadi keadaan si COVID-19 sekarang, keadaan pandemi, kita tahu banget yang susah nggak cuma kita, tapi banyak orang, banyak perusahaan juga yang struggling sebenarnya, kayak ingin memenuhi kewajiban mereka dan ingin memenuhi hak-hak karyawannya, tapi karena satu dan lain hal membuat mereka untuk tidak bisa memenuhi. Jadi kebijakan apa? Apakah mau dibayar sekarang atau ditunda nanti? Kalau ditunda nanti kira-kira berapa bulan lagi kalian dapat? Batasnya sampai akhir 2020. Terus mereka mau bayarnya secara full kah atau dicicil kah? Kalian harus tahu seperti itu. Kita tetap harus produktif, kita harus kasih yang terbaik. Jadi ya harus saling memaklumi lah gitu, harus saling memaklumi dan berkomunikasi. Anggap aja perusahaan tuh benar-benar kayak lagi drop banget, terus kalian masih bisa survive, ya kalian lakukan yang terbaik lah untuk perusahaan. Dan perusahaan juga harus ingat, jangan pernah melupakan apa yang menjadi haknya karyawan. Kalau kalian bisa ngelewatin masa-masa ini, apalagi ke depan. Wow! Sekarang waktunya kita untuk main games. Ayo! Saatnya huli kuling aja. Artis Indonesia. Agnes Monica. Bener nggak? Kok bisa? Oh, Agnem. Ya ampun. Astaga. Bener banget. Ini kan gini, gimana Aldi? Kau lo bisa nebakan nih Agnes Monica? Gue ngelihat itu cewek berjerawat, Agne. Terus si sapi ini bersuara. Bener. Dan jerawatnya kan banyak, jadi pakai S gitu. Agnes. Iya, Agnes. Pemain film, bukan orang Indonesia, bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Asia. Kenapa gue nggak langsung ngomong Asia ya? Ayo. Iya. Aku bilang tadi pekerjaannya apa ya? Apa? Song Hye Kyo. Anjir. Jago banget. Itu akad nikah. Kalian kerja sama sih. Tapi siapa? Emang ada artis yang lagi happening banget? Ini nom artisnya ini cewek. Syahrini. Oh, ini Sumatera. Ya Allah. Ya nggak apa-apa, paling nggak 0-0 banget ya. Gila tuh. Nah, kebetulan banget kali ini kita tag videonya pas lagi malam takbiran. Jadi kami mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye! Dadah!